teman-teman kembali di video pembelajaran Prodi Jurnalistik Vkom Unpad. Saya Andika Vinianto dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai gaya penulisan konten digital. Tapi sebelumnya saya perlu sedikit singgung mengenai sebuah fenomena terkait dengan apakah media digital dapat hidup berdampingan dengan media tradisional. Dan jawabannya ya tentu saja bisa, ya, bahwa media digital dan media tradisional bisa hidup berdampingan. Faktanya hal tersebut sudah dipraktikkan sejak lama, ya. Kedua jenis platform tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan dapat saling melengkapi dalam banyak hal, ya. Media digital seperti situs web, kemudian media sosial dan aplikasi seluler sangat interaktif, mudah diakses, ya, dan dapat diperbarui secara real time. Hal ini menjadikannya sebagai platform yang sangat baik untuk berita terkini, ya, acara streaming langsung misalnya, dan berinteraksi dengan audiens. Di sisi lain, media tradisional seperti surat kabar, radio, dan televisi juga dapat memberikan liputan sebuah berita yang lebih mendalam dan komprehensif. Nah, media-media tersebut juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat diakses oleh mereka yang tidak memiliki akses internet. Kedua jenis media ini dapat hidup berdampingan dan digunakan bersama-sama untuk memberikan pandangan dunia yang lebih menyeluruh dan terinformasi. Nah, justru pertanyaannya saat ini adalah, mau nggak ya media tradisional ini beradaptasi dengan era digital saat ini? Gitu ya. Faktanya sejak tahun 2014 hingga 2016 dan bahkan belakangan ini juga sudah banyak sekali media yang gulung tikar yang diakibatkan oleh mismanagement, ya, keterlambatan dalam beradaptasi dengan era digital, gitu ya. Salah satunya contohnya seperti PR yang mau nggak mau harus mengurangi jumlah halaman, gitu ya, yang asalnya dari 30 sekian menjadi 20 sekian, sekarang jadi hanya 12 halaman misalnya. Jadi memang pertanyaannya adalah itu, bagaimana upaya yang dilakukan oleh media tradisional untuk beradaptasi dengan era digital. Nah, tentu saja banyak sekali faktor-faktor yang berkontribusi, ya, terhadap penyesuaian atau adjustment tersebut. Nah, salah satunya adalah bagaimana dari perspektif profesi jurnalis, mau nggak mau kita juga harus belajar untuk menyesuaikan, ya, menyajikan pemberitaan dengan format tradisional seperti apa, tapi juga kemudian kita bisa mengkonvert, ya, berita yang sudah publish misalnya di media tradisional ke format media digital. Tentu saja salah satu skill yang harus dimiliki saat ini adalah memahami dan juga menguasai, ya, gaya penulisan konten digital. Nah, ini yang akan kita bahas, bahwa yang namanya gaya menulis ini mencerminkan kepribadian dan suara penulis, serta menunjukkan bagaimana dia memandang audiens. Pilihan kata, alur atau flow kalimat, menyusun struktur kalimat, dan suara penulis, semuanya berkontribusi pada gaya sebuah tulisan. Nah, di sisi lain, wartawan harus memiliki kemampuan untuk memvariasikan gaya menulis agar sesuai dengan audiens yang berbeda. Ya, misalnya gaya naratif orang pertama dari majalah misalnya National Geographic itu sangat berbeda dari gaya expository third person atau orang ketiga yang objektif, misalnya dari jurnal penelitian seperti Scientific American, ya, meskipun keduanya bertujuan atau memiliki tujuan yang sama, yaitu to inform, tapi gaya penulisannya itu terlihat ada perbedaan, ya. Pengguna web tidak hanya membaca konten online, mereka juga berinteraksi dengannya. Karena tidak seperti media cetak, media online tidak statis,
atau satu arah. Hypertext memungkinkan interaksi ini menjadi non-hierarkis dan non-linear daripada membaca dari kiri ke kanan baris demi baris. Nah, ini yang kemudian penting juga bagi kita untuk membahas apa sih perbedaan antara hypertext dan hyperlink ya. Hypertext merupakan teks yang mengarahkan pengguna ke tautan, sementara kalau hyperlink ini merupakan URL yang diarahkan oleh hypertext. Nah, selain itu, hypertext juga mengacu pada kata kunci yang biasanya diwakili dengan teks warna biru dan menampilkan info subjek yang diminati saat diklik, ya. Tapi kalau hyperlink ini merupakan referensi dalam dokumen hypertext yang mengarahkan pembaca ke beberapa bagian lain dari dokumen yang sama atau ke dokumen yang berbeda sekaligus. Sementara itu, hypertext juga hanya berisi teks atau sekumpulan teks yang dilampirkan dengan hyperlink. Namun kalau hyperlink ini berisi semua jenis media, jadi tidak hanya teks ya, tapi juga isinya semua jenis media, seperti gambar, video, grafik, animasi, dan lain-lain. Nah, selain itu juga hypertext ini dikaitkan dengan kata kunci atau keyword, sementara kalau hyperlink ini dikaitkan dengan elemen anchor ya. Contohnya mungkin kita bisa melihat dari situs YouTube ya. Ya, kalau hypertext cara menyajikannya ini seperti ini yang teman-teman bisa lihat, sementara kalau hyperlink ini bentuknya URL. Apa namanya? Keduanya akan membawa kita ke situs YouTube, tapi memang caranya perbedaan antara hypertext dan hyperlink ini bisa dilihat contohnya seperti yang ada di YouTube ini. Nah, selain itu, kita juga harus memperhatikan berbagai gaya menulis yang umum digunakan ya, bahwa bahwa terdapat 4 gaya penulisan yang umumnya digunakan di media baru dan juga media tradisional. Oke. Yang pertama adalah expository writing. Nah, expository writing ini adalah sebuah tulisan yang berusaha menjelaskan, ya, menerangi atau mengekspos, ya. Sementara kalau descriptive writing ini upaya untuk mendeskripsikan seseorang, ya, tempat atau benda sedemikian rupa sehingga terbentuk gambaran di benak pembaca. Sementara kalau persuasif ini bentuk tulisan yang penulis gunakan kata-kata untuk menyebar atau meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis benar tentang suatu masalah gitu ya. Jadi memang fokusnya tidak hanya ke peningkatan aspek kognitif ya dan afektif, tapi juga ke aspek konatifnya. Gimana caranya mereka mau percaya ya, tapi juga at the same time mereka juga mau mengubah perilakunya gitu ya. Contohnya misalnya sebuah persuasive writing yang tujuannya adalah membujuk masyarakat untuk mau divaksin misalnya ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari persuasive writing. Nah, selain itu juga ada narrative writing di mana tulisan yang memiliki cerita, tokoh, konflik dan bagian penting lain dari sebuah cerita. Nah, kita coba bedah satu-satu. Yang pertama adalah expository writing. Ini adalah gaya penulisan yang berorientasi pada subjek, di mana fokus utama penulis adalah memberitahu pembaca tentang topik atau subjek tertentu dan mengabaikan pendapat pribadinya. Ya, dia memberitahu pembaca tentang fakta dan angka yang relevan. Jadi ini adalah sebuah gaya penulisan yang memang agak cenderung investigatif, yang didukung oleh banyak sekali data-data kuantitatif, kualitatif ya, angka data-data kuantitatif yang relevan gitu ya. Ini adalah salah satu jenis gaya penulisan yang paling umum terdapat di buku teks dan biasanya artikel, misalnya how to, di mana penulis memberitahu Anda tentang subjek tertentu. Nah, poin penting dari expository writing adalah penulisan expository biasanya menjelaskan sesuatu dalam suatu proses ya. Penulisan expository seringkali dilengkapi dengan fakta dan angka. Selain itu juga expository writing ini, penulisan expository biasanya dikemas dengan urutan yang logis ya. Sementara kalau descriptive writing ini adalah gaya penulisan yang berfokus pada penggambaran karakter, peristiwa, atau tempat dengan sangat detail. Terkadang bersifat puitis di mana penulis menentukan detail peristiwa daripada hanya
informasi dari peristiwa terjadi. Contohnya misalnya dalam penulisan deskriptif sebuah artikel di Vice, ya saya lupa judulnya apa, tapi penulis ini tidak hanya akan sekedar mengatakan bahwa the vampire killed his lover, tapi karena ini adalah descriptive writing, maka dia akan mengubah kalimat tersebut dengan fokus pada detail dan deskripsi yang lebih banyak, seperti the red-eyed bloody vampire flushed his rusty teeth into the soft skin of his lover and ended her life. Jadi memang gaya penulisan deskriptif ini memang menuntut jurnalis untuk menguasai juga yang namanya creative writing gitu ya. Saya pikir ini juga adalah salah satu gaya penulisan yang harus dimiliki saat ini oleh jurnalis gitu ya. Poin pentingnya adalah seringkali ini bersifat puitis, menggambarkan tempat, orang, peristiwa, situasi, atau lokasi dengan cara yang sangat rinci. Penulis memvisualisasikan kepada pembaca apa yang dia lihat, dengar, cicipi, cium, dan rasakan. Sementara kalau persuasive writing, ini kontras ya dengan expository writing. Gaya penulisan persuasif ini mengandung pendapat, bias, dan justifikasi penulis. Ya. Tulisan persuasif merupakan salah satu jenis tulisan yang membuat pembenaran dan alasan untuk membuat seseorang percaya pada pokok yang dibicarakan penulis. Menulis persuasif adalah untuk meyakinkan sudut pandang penulis. Ya, ini seringkali dapat ditemukan pada advertorial yang lebih panjang, iklan yang disamarkan sebagai artikel, misalnya artikel opini, dan juga teks copywriting lainnya di mana penulis membujuk dan meyakinkan pembaca tentang sesuatu yang dia ingin pembaca lakukan atau percayai. Nah, poin pentingnya adalah penulisan persuasif dilengkapi dengan alasan, argumentasi, dan justifikasi. Jadi, ya salah satu upaya untuk membujuk halayak ya tidak cukup dengan mengutarakan pendapatnya, tapi pendapat tersebut juga harus dilengkapi dengan ya alasannya apa, argumentasinya harus kuat ya, harus ada justifikasinya. Nah, dalam tulisan persuasif juga penulis mengambil sikap dan meminta pembaca untuk mempercayai sudut pandangnya. Namun sering meminta pembaca untuk mengambil sikap atau tindakan terhadap isu ya. Nah, sementara kalau narrative writing ini adalah penulisan naratif, adalah jenis tulisan di mana penulis menempatkan dirinya sebagai tokoh dan menarasikan pembaca ke dalam cerita. Ya, novel, cerpen, puisi, biografi, semuanya bisa termasuk ke dalam gaya penulisan naratif. Sederhananya, menulis naratif adalah seni mendeskripsikan sebuah cerita. Poin penting dari narrative writing adalah dalam penulisan naratif, seseorang sebagai naratif menceritakan sebuah cerita atau peristiwa. Penulisan naratif memiliki karakter dan dialog di dalamnya. Penulisan naratif memiliki awal, interval, dan akhir yang pasti dan logis. Sementara penulisan naratif juga seringkali memiliki situasi seperti perselisihan, konflik, tindakan, peristiwa, motivasi, masalah, dan solusinya. Ya, nah lalu kita juga perlu bertanya, mengapa penulisan media baru ini berbeda? Ya, kenapa penulisan konten digital ini berbeda? Ya, halayak tidak membaca informasi web dengan cara yang sama. Mereka membaca materi cetak ya. Jadi kembali lagi kita harus merujuk pada karakteristik halayak media online, bahwa ternyata karakteristik ketika mereka mengkonsumsi media online itu berbeda dengan karakteristik pengguna media tradisional. Makanya itu adalah satu poin yang paling penting adalah kita harus sadar gitu ya bahwa halayak tidak membaca informasi di web dengan cara yang sama seperti mereka membaca materi cetak. Konten cetak memungkinkan kita untuk mengontrol pembaca. Kita dapat menulis dari pendahuluan hingga kesimpulan dan dengan hati-hati membangun argumen gitu ya. Penulis tahu apa yang mereka baca sebelumnya dan apa yang akan mereka baca selanjutnya. Penulis dapat menyajikan informasi dalam urutan yang logis, didukung oleh penunjuk preferal. Ya. Sementara pengguna web membaca konten secara sepintas. Ya. Jadi memang itu adalah salah satu perbedaan paling mendasar ya. Mereka tidak bisa terlalu lama hmm, eh, berada di misalnya di kalau memang ternyata mediumnya adalah
telepon seluler atau misalnya laptop, mereka itu tidak bisa membaca konten dengan lama-lama ya. Konten itu dibaca secara sepintas. Mereka itu seringkali mengabaikan detail untuk membaca konten lebih cepat. Mereka bahkan memodifikasi kebiasaan menonton kiri kanan yang sudah mengakar untuk menelusuri tulisan dengan lebih cepat. Pengguna web sering memindai tengah, kiri, kanan, bukan kiri ke kanan gitu ya. Jadi memang kebiasaan membacanya juga telah dimodifikasi oleh halayak pengguna media online ya. Nah, lalu selain itu juga berdasarkan penelitian tentang studi kegunaan media yang dilakukan oleh Dr. Jacob Nielsen dari Universitas Stanford, ternyata pengguna web umumnya mengabaikan yang namanya grafik extraneous atau asing ya. 79% pengguna ini memindai atau scan halaman daripada membaca kata demi kata dengan fokus pada headline, berita, ringkasan, dan keterangan atau caption. Jadi mereka melakukan skim reading ya, gitu ya. Fokusnya itu langsung pada headline, ringkasan, dan keterangan atau caption. Pembaca web 3 kali lebih mungkin dibandingkan pembaca surat kabar untuk membatasi bacaan in-depth dan mengutamakan paragraf pendek. Dari pengguna web yang membaca seluruh halaman, sebagian besar hanya menyerap 75% dari konten. Ya. Artinya kan dengan kebiasaan mengkonsumsi media online ini, tentu saja pada akhirnya kita sebagai atau profesi jurnalis ya kita harus juga beradaptasi dengan itu. Kita harus menyesuaikan gaya penulisannya. Ya. Nah, lalu kita masuk ke gaya menulis untuk konten digital atau media baru. Yang pertama adalah concision atau singkat. Ya. Jadi kita harus menguasai teknik ini juga, bahwa concision ini adalah seni menggunakan kata-kata secara efisien, mengucapkan apa yang ingin Anda katakan dengan sesedikit mungkin kata yang digunakan. Penulisan ringkas tidak selalu memiliki kata yang paling sedikit, tetapi selalu menggunakan kata yang paling kuat gitu ya. Nah, jadi selain itu juga kita harus memperhatikan tone ya, atau nada yang diungkapkan dengan penggunaan sintaksis, sudut pandang Anda, diksi Anda, dan tingkat formalitas dalam tulisan Anda. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan aspek nuance, ya, gaya penulisan nuance, ya, dengan menggunakan kosakata yang berbeda dan mengubah bahasa serta tingkah laku Anda dalam banyak cara. Ini dapat membantu Anda terhubung dengan halayak. Oke? Nah, kita coba bahas satu persatu. Concision ini adalah hal pertama yang diprioritaskan dalam menulis konten digital, yaitu brevity ya. Nah, jadi ini brevity ini adalah salah satu karakteristik dari media online ya. Mencoba menjelaskan sesuatu dalam kurang dari 140 karakter, misalnya mengharuskan kita membawa tingkat perhatian yang sama sekali baru pada concision. Ringkas adalah salah satu bentuk penulisan efektif, membaca adalah kerja keras, dan pembaca umumnya tidak ingin menyaring bahasa atau materi yang berlebihan untuk mengekstrak makna teks penulis. Ya, jadi ringkas adalah seni menggunakan kata-kata secara efisien, mengucapkan apa yang ingin penulis katakan dengan sedikit mungkin kata. Ya, sebentar kalau tone ini nada adalah sikap yang digunakan pada tulisan penulis. Sama seperti nada suara, nada dalam tulisan memberikan lebih banyak konteks di luar kata-kata yang digunakan. Itu bisa mengungkapkan niat atau menyembunyikannya. Pengertian tone dalam karya sastra adalah cara pengarang mengungkapkan sikapnya melalui tulisannya. Nada ini dapat berubah dengan sangat cepat atau mungkin tetap sama di sepanjang cerita. Nada diungkapkan dengan penggunaan sintaksis, sudut pandang Anda, diksi Anda, dan tingkat formalitas dalam tulisan Anda. Sementara kalau nuance ini adalah saat penulis menggunakan nuance pada tulisannya yang pada dasarnya penulis ini menambahkan color atau warna ke bahasa yang digunakannya ya. Artinya penulis mencoba membuatnya lebih menarik dan personal. Oke, daripada mengatakan senang atau sedih, ini terdapat berbagai cara untuk
mengucapkan kata-kata itu dengan sedikit variasi. Nuance ini membantu menunjukkan kepribadian unik penulis dan merupakan cara yang efektif untuk menciptakan pengalaman yang sangat pribadi dalam sebuah tulisan. Nuance fokus pada penggunaan kosakata yang berbeda dan mengubah bahasa serta tingkah laku penulis dalam banyak cara yang dapat membantu penulis terhubung dengan audiens. Ya, lalu apa saja perbedaan ya antara tulisan media baru dengan tulisan cetak? Intinya adalah bahwa menulis untuk media online sangat berbeda dengan menulis untuk media cetak. Ya. Jika mengacu pada fungsi publikasi cetak, ketika artikel dicetak dan diedarkan, itu menjadi produk dalam bentuk salinan fisik yang terbitannya tidak hidup atau bernafas karena berbentuk fisik. Ya. Jumlah pembaca bergantung pada kapan artikel dirilis untuk memastikan jumlah pembaca tertinggi dan apapun yang terjadi ketika artikel itu memasuki pasar sekunder. Ya, penerbit dapat menebak berapa banyak orang yang mungkin membaca artikel berdasarkan angka sirkulasi, tetapi sebenarnya tidak ada cara yang pasti untuk melacak siapa yang membacanya dan siapa yang tidak. Sementara kalau di web, penerbit tidak hanya dapat melacak berapa banyak orang yang telah membaca artikel Anda, mereka juga dapat melihat berapa banyak kunjungan yang diterimanya, di mana pengunjung berasal, ya, dan lain-lain dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Untuk alasan ini, beberapa orang menganggap karya berbasis web dapat hidup ya dan bernafas secara online. Artikel yang mungkin telah Anda tulis 2 tahun lalu memiliki kemampuan untuk menjadi populer kembali di web, ya, hanya karena cara web berfungsi. Tidak seperti publikasi cetak, kesalahan juga dapat diperbaiki secara instan atau artikel dapat diubah. Itulah sebabnya beberapa publikasi terburu-buru untuk menghasilkan konten tepat waktu tanpa memiliki semua fakta atau tidak melakukan verifikasi gitu ya. Nah, selain itu juga menulis untuk media cetak mungkin Anda memiliki lebih banyak kebebasan dan lebih banyak fleksibilitas dengan gaya penulisan Anda karena Anda menulis untuk audiens yang tersegmentasi. Saat Anda menulis untuk web, Anda mencoba menangkap anggota dari audiens yang jauh lebih besar. Saat menulis artikel untuk web, pengoptimalan mesin telusur atau SEO adalah faktor kunci dalam menarik apa yang dikenal sebagai pengunjung organik ya. Ketika diterapkan pada penulisan, SEO mengacu pada proses di mana penulis akan menggunakan kata kunci tertentu dalam urutan tertentu pada halaman dengan harapan mesin pencari akan mengambil ya artikel dan memberi peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian. Sementara kalau penyedia konten online ini sangat aware ya tentang pengoptimalan mesin telusur dan seberapa efektif konten yang dibuat dengan baik dapat membantu mengangkat situs di peringkat mesin telusur untuk menarik pengunjung. Namun, konten tersebut tidak gratis. Itulah sebabnya ada kebutuhan yang sangat besar akan konten bagus yang ditulis dengan mempertimbangkan SEO. Ya. Lalu terakhir kita juga harus memahami tentang struktur ya konten media baru gitu. Bahwa konten ini harus memiliki struktur yang berbeda ya untuk web. Karena rata-rata pembaca web ini memindai beberapa judul atau paragraf pertama untuk memutuskan apakah konten itu yang mereka butuhkan, dan struktur konten tradisional meletakkan informasi paling penting di bagian bawah halaman. Ya, jadi secara umum format penyajian data atau piramida adalah kan introduction, ya, details dan conclusion. Nah, sementara kalau di web, ya, ini membutuhkan apa yang disebut dengan struktur piramida terbalik. Jadi conclusion-nya yang diutamakan, kemudian explanation, kemudian details. Ini tentu saja adalah upaya untuk menyesuaikan ya dengan karakteristik pengguna media online. Nah, samping itu juga struktur piramida terbalik ini memastikan bahwa pembaca melihat informasi terpenting terlebih dahulu. Ya, ini membantu pembaca memindai halaman dan memutuskan apakah mereka ingin membaca secara mendalam, dan jika mereka keluar, setidaknya mereka telah membaca poin-poin penting. Ya, karena kita sudah menerapkan struktur piramida terbalik pada sebuah konten digital. Nah, demikian, sekian paparan materi untuk hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran Prodi Jurnalistik Vkom Unpad.